Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Biarlah kebenaran firman yang akan saya sampaikan, renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi saudara, juga menjadi berkat bagi saya sendiri. Saudara, kita sudah memasuki zaman akhir, di mana kasih semakin tawar, dunia semakin jahat. Kita sudah tidak bisa membedakan anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Karena dunia semakin jahat, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa hanya mereka yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Berjuanglah masuk ke jalan yang sempit, karena lebar itu banyak. Orang berusaha memperoleh kehidupan tapi tidak bisa masuk karena jalannya itu sempit, sesak, saudara. Banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kalau saya lihat pengalaman saya sampai saya umur 60 ini, yang pertama, orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya. Salah satu cirinya yang pertama, pasti dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Sesuai tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus mudah tergerak oleh belas kasih terhadap orang-orang banyak saat itu. Yesus mudah tergerak oleh belas kasih. Kata tergerak oleh belas kasih itu banyak, saudara, di kitab 4 Injil itu. Jadi hukum pertama, Tuhan kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi Tuhan. Hukum pertama itu bahwa kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Bukti kita mengasihi Tuhan itu mengasihi sesama kita. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau yang kita lihat di depan mata kita tidak bisa mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 20. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau sesama kita saja kita tidak bisa mengasihi, saudara? Ya, jadi ciri pertama orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yaitu orang-orang yang bisa mengasihi sesamanya, orang-orang yang bisa memanusiakan terhadap sesamanya, memiliki belas kasih. Bahkan Matius 9 ayat 13, yang kukendaki belas kasih, bukan persembahan. Tuhan ingin belas kasih di dalam ruang gerak pelayanan kita. Apa artinya saudara memberi persembahan kolekte, bahkan 1/10 kalau tidak ada belas kasihan, itu memuakkan sekali. Matius 23 ayat 23. Jintan persepuluhan kamu memberi, tapi yang terpenting, kata sabda Yesus, belas kasih, kesetiaan, keadilan tidak ada pada kita. Jadi belas kasih itu sifat Tuhan. Maka buah-buah roh itu yang pertama, kasih, saudara. Ciri yang kedua, orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Ciri yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau kompromi dengan dosa, saudara. Orang-orang yang takut untuk berbuat dosa. Kayak saya ini sebagai hamba Tuhan, saya harus berjuang hari lepas hari. Bagaimana saya tidak mudah jatuh dalam dosa? Maka saya harus banyak membaca Alkitab, berpasal-pasal setiap hari, perjanjian lama, perjanjian baru, dan memiliki saat teduh rutin dengan Tuhan. Ada jam-jam doa agar saya tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak kompromi dengan dosa. Itu tidak mudah. Ini tidak mudah membalikan sebuah tangan. Ini perjuangan, saudara. Jadi tidak ada hamba Tuhan yang kebal dari dosa. Tidak ada hamba Tuhan yang kebal dari harta dunia, dari asmara. Perbuatan dosa ini yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Memang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara
memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki saat teduh, duduk diam di kaki Tuhan, membaca Alkitab, pasti saudara diberi kekuatan agar saudara tidak mudah jatuh di dalam dosa, tidak mau kompromi dengan dosa, agar di akhir perjalanan hidup kita didapati Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah harta abadi kita, saudara. Karena kita sudah memasuki zaman akhir. Kita melihat orang-orang seperti rohani, bahkan rohaniawan, anak-anak Tuhan, sepertinya rajin ke gereja, bahkan melayani, menjadi hamba Tuhan. Tapi ujung-ujungnya jatuh di dalam dosa moral yang mengerikan sekali. Jatuh dalam dosa keuangan, dosa perzinahan. Ini mengerikan sekali. Saya tidak mau, saya berusaha. Di mimbar ini saya mengaku masih banyak perjuangan saya agar hidup saya berkenan, maka saya tidak mau jatuh dalam dosa. Ciri yang ketiga, orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, yaitu tidak lagi terikat oleh dunia. Karena Yakobus 4 ayat 4, barang siapa yang bersahabat dengan dunia ini menjadi musuh Tuhan. Jadi kalau orang masih materi, masih kikir, gila jabatan, gila hormat, menjual nama Tuhan, meninggalkan imannya karena harta, jabatan, takhta, orang-orang ini akan dibinasakan, saudara. Sudah dibebaskan dari percintaan dunia, sudah tidak materi lagi, tidak duniawi lagi. Ini juga perjuangan bagi saya. Orang-orang ini sedikit kita jumpai orang-orang yang sudah tidak terikat oleh dunia lagi. Kemewahan dunia, harta dunia, keindahan dunia sudah tidak tertarik lagi, saudara. Bila kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Yang keempat, orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi sesama, memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti dia mau rindu melayani Tuhan. Karena hidup itu berasal dari Tuhan, maka sepanjang hidup dia dipersembahkan kepada dia. Terkutuklah aku jika aku tidak melayani Tuhan, kata Rasul Paulus. Jadi ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu orang-orang yang memiliki mau melayani Tuhan, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah kebenaran yang singkat ini memberkati saudara. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.